Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Sahabat bias yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin semuanya, saudara-saudariku yang beriman, yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Fenomena kemunafikan, ya. Sifat kemunafikan seseorang mempunyai perangai karakter bermuka dua, ya. Atau orang yang punya watak hipokrit, ya, punya dua kepribadian. Dalam Islam namanya adalah seorang yang punya sifat kemunafikan. Dan sifat watak seperti ini dan orang yang munafik itu akan ada di setiap zaman, di setiap waktu dan di setiap tempat. Ya. Sebagaimana di zaman orang termulia Nabi SAW, keberadaan para sahabat-sahabat yang mulia, di sana juga banyak orang-orang munafik, ya, yang mana pentolannya atau gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya. Ya, orang-orang yang mengaku dirinya Islam secara zahirnya, lahiriahnya, tapi di batin mereka menyembunyikan kekufuran, kebencian kepada Islam, ya, dan ingin meruntuhkan Islam sejatinya. Dan yang seperti ini akan ada ya di setiap zaman, setiap waktu, dan setiap tempat. Dan Allah mengancam orang-orang yang demikian, orang-orang munafik, orang-orang yang punya karakter seperti ini. Dalam Al-Quran banyak sekali diberikan ancaman. Bahkan Allah menurunkan surat khusus yang dinamakan surat Al-Munafikun. Ya. Tapi di ayat yang lain Allah berfirman, misalnya di surat An-Nisa, Allah mengatakan, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ya kelak akan ditempatkan di tingkatan yang paling bawah di neraka, yaitu di kerak neraka jahanam. Fiddargil asfal. Ya. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan di surat At-Taubah, Allah berfirman, Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Allah mengatakan, tidaklah mereka, yaitu orang-orang munafik, mengetahui bahwasannya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Kekal mereka di dalamnya, itu adalah sebuah kehinaan yang sangat besar. Itu beberapa cuplikan dalil ya tercelanya kemunafikan. Orang-orang munafik diancam dengan azab dan hukuman yang demikian parahnya, sebagaimana disebutkan tadi dalam ayat tadi dan juga dalam dalil-dalil yang lain. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam masalah tema kemunafikan, para ulama membahasnya membagi dua, ya. Seperti misalnya di dalam buku akidah, ya, buku Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah yang diterbitkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Di situ para ulama membagi kemunafikan itu menjadi dua. Nah, dan dari sini nanti kita akan bisa tahu tanda-tanda orang munafik itu seperti apa. Nah, kemunafikan oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi, yaitu kemunafikan secara ideologi, kemunafikan seseorang secara keyakinan, ya. Dan oleh para ulama model kemunafikan yang demikian itu dikategorikan kepada bagian dari kekufuran akbar, yaitu bagian dari amalan kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran agama Islam, yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Dan bentuk kemunafikan secara ideologi ini yang masuk kepada kufur akbar ini oleh para ulama, ya, bentuknya disebutkan diantaranya ada 6 bentuk. Bentuk yang pertama adalah apa? Yaitu mendustakan Nabi SAW. Ya. Kalau ada orang yang mendustakan Nabi secara total, dia mengaku muslim, ya, tapi dia mengatakan Nabi itu berdusta,
ya, Nabi itu berdusta, mengatakan itu atau meyakini dalam hatinya seperti itu, maka orang ini telah terjerumus dalam kemunafikan i'tiqadi, secara ideologi. Ya. Yang kedua, ya, mendustakan sebagian yang dibawa oleh Nabi SAW. Bisa jadi orang ini dalam aturan agama yang lain dia masih percaya, tapi di sebagian syariat yang dibawa Nabi atau kabar yang dibawa Nabi, dia mendustakannya. Seperti misalnya dalam hal yang lain dia membenarkan, tapi misalnya dia mendustakan bahwa nanti akan ada azab kubur. Dia mendustakan bahwa dulu Nabi pernah Isra Mi'raj. Ya. Orang yang demikian mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia juga telah tersebur dalam kemunafikan yang i'tiqadi, kufur akbar, mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan ini sangat berbahaya. Bentuk yang ketiga adalah murka dengan Nabi SAW, marah dengan Nabi, memarahi Nabi, ya. Murka dengan Nabi, kenapa Muhammad itu ada, ya. Tidak suka dengan Nabi, ya. Kemudian yang keempat adalah memurkai apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu orang yang memurkai, memarahi, tidak menyukai, ya, aturan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia marah ada syariat misalnya poligami misalnya. Dia benci dengan syariat itu. Walaupun mungkin dalam syariat yang lain dia setuju, ya, dia terima sholat, zakat, puasa, dia terima, dia setuju. Tapi syariat ini misalnya poligami misalnya, atau membenci atau marah dengan syariat pembagian waris. Kenapa sih yang perempuan dapat lebih sedikit daripada laki-laki? Nah, ini ditakutkan dia telah masuk kepada kemunafikan secara ideologi, yang mana ini merupakan perbuatan kufur akbar. Kita berlindung dari yang demikian. Ya. Kemudian juga, ya, bentuk yang lain, ya, dari kemunafikan tadi, yang pertama mendustakan Nabi, yang kedua mendustakan sebagian yang dibawa oleh Nabi, yang ketiga memurkai Nabi SAW, yang keempat, ya, memurkai apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari sebagian ajarannya, yang kelima adalah merasa senang dengan meredupnya cahaya Islam. Ya. Kalau cahaya Islam meredup, ya, umat Islam turun, umat Islam ada kemunduran, dia senang. Dia mengaku Muslim, tapi dia senang dengan kemunduran Islam. Ya. Dia malah senang. Seperti misalnya akhir-akhir ini, ya, ada pencelaan kepada Nabi Muhammad SAW, dibuat karikatur Nabi. Dulu justru malah dia senang. Tidak membela, ya, tidak mencela orang yang telah mencela Nabi, ya, tidak marah dengan orang yang mencela Nabi, justru malah dia senang. Nah, orang yang senang seperti ini dengan Nabi dicela, nah, orang ini telah terpeleset dalam kemunafikan yang i'tiqadi, yang mana ini adalah kufur akbar. Kemudian yang gambaran keenam adalah merasa benci dengan kejayaan Islam. Ya, kalau Islam menang, kalau Islam unggul, kalau Islam maju, justru malah dia sedih. Justru malah dia tidak suka, justru malah dia benci. Nah, 6 gambaran tadi itu masuk kepada kategori kemunafikan secara i'tiqadi yang masuk kepada kufur akbar. Pembagian yang kedua oleh para ulama adalah nifaq amali, yaitu kemunafikan secara perbuatan. Ya. Orang ini perbuatannya merupakan salah satu dari beberapa ciri-ciri dan karakter orang munafik. Namun para ulama mengatakan untuk yang kemunafikan amali, kemunafikan secara perbuatan ini tidak masuk sampai kepada kufur akbar. Ini hanya masuk kepada kufur asghar atau kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun walaupun demikian bukan berarti ini sesuatu yang enteng. Ini tetap masuk kepada kategori dosa besar walaupun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, gambarannya ada berapa? Ada banyak, ya. Seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW, ya, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. Ada 4 tanda seseorang, ya, dia akan disebut sebagai seorang munafik. Wa in kanat khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Jika salah satu perangai itu ada dalam diri seseorang, maka dia berarti punya watak kemunafikan sampai dia meninggalkannya. 4 hal itu adalah apa? Nabi SAW mengatakan, idza haddatsa kadzaba. Yang pertama adalah jika dia berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji, maka dia tidak menepati janjinya. Wa idza khasama fajara. Dan jika dia berdebat, ya, ketika dia berdebat, dia akan berpaling dari kebenaran.
Ya, kemudian wa idza ahada ghadara, dan jika dia berjanji justru dia yang melanggar perjanjian tersebut. Ya, dari kedua hadis atau dari hadis di atas ya dapat kita simpulkan bahwa ciri kemunafikan secara amal ini ada 4. Ketika berbicara berdusta, ketika ya berjanji tidak menepati janjinya, ya, kemudian yang selanjutnya mengkhianati amanah ya, atau ketika berdebat malah justru berpaling dari kebenaran ya, dan ketika dia berjanji dia ketika dia berjanji dia menggugurkan atau melanggar janji tersebut. Atau dalam hadis yang lain juga idza tumina khana, apabila diberi amanah justru dia mengkhianati amanah tersebut. Itu tanda-tanda kemunafikan. Dari dua pembagian ya, kemunafikan yang masuk kepada kufur akbar, kemunafikan masuk kepada kufur kecil. Kalau Anda mendapati orang-orang berlaku demikian, maka itulah tanda-tanda orang tercebur dalam kemunafikan. Dan tentu kita berlindung kepada Allah SWT untuk dijauhkan dari karakter, dari watak dan sifat-sifat yang demikian. Mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fiikum.